Tapi kita harus menyadari Ramadan itu bulan suci. Kita masuk harus suci, jangan dikotori Ramadan. Akhirnya Syekh Abil Hasan As-Sadili itu menemukan satu ayat, wasyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdilir rosyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana sholli alaihi sallimi ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, pengurus Yayasan Alam Hikmah dan admin Alam Hikmah, pengurus Yayasan Al-Ma'ruf yang saya taati, saya muliakan, hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini, di mana ini malam Jum'ah terakhir di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang saya muliakan, pendengar dimanapun Anda berada, panjenengan berada, yang saya muliakan, mari kita bersama mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bareng-bareng. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Jadi sholawat itu dicintai oleh Allah, maka orang yang ahli sholawat ya otomatis akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, pada hari ini kita kirim doa kepada ahli kubur kita yang biasanya menjelang Ramadan. Kita berdoa, alhamdulillah, setiap malam Jum'ah, bahkan malam Jum'ah menjelang Ramadan ini, kita mengingat ahli kubur kita,
mengingat ibu, bapak, keluarga yang sudah wafat. Alhamdulillah, ahli kubur yang memiliki anak, keluarga yang mau mengingat ketika beliau sudah meninggal dunia ini. Menjelang Ramadan, ini bulan suci, disucikan oleh Allah. Apa artinya? Tidak boleh masuk kalau tidak suci. Kalau bulan itu suci, disucikan, artinya kita harus mensucikan diri sebelum masuk di bulan Ramadan. Ada satu cerita dari Syekh Abil Hasan As-Sadili yang pernah disampaikan ya, ini dulu. Menjelang masuk Ramadan dieling loh kali Kanjeng Nabi. Padahal ini Sultan Aulia fi zamanihi, al-ghas fi zamanihi, di zamannya. Itu diingatkan. Mau masuk Ramadan, bersihkan pakaianmu. Jadi Ramadan itu suci, siapa yang masuk dirahmati oleh Allah. Tidak peduli kita ini orang apa, kalau sudah masuk posisinya itu tepat, dirahmati, disayangi. Dosanya akeh, diampuni. Tercatat ahli nar, ahli neraka, diangkat, dibebaskan, itkum minan nar. Tapi kita harus menyadari Ramadan itu bulan suci. Kita masuk harus suci, jangan dikotori Ramadan. Akhirnya Syekh Abil Hasan As-Sadili itu menemukan satu ayat, wasyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Loh, kita ini manusia nih, kula panjang menungso. Ini diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk, sempurna bentuk. Jadi kula panjang sebaik-baik bentuk dari makhluk-makhluknya Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sesungguhnya aku jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk. Ini dalam surat At-Tin. Tiap tahun ada pemutihan. Saking ulasi Gusti Allah. Ibarat pajak itu ada pemutihan. Di nol mana, diberseni, bersih sudah, tidak punya tanggungan. Lah pemutihannya Gusti Allah itu Ramadan. Jadi kita masuk Ramadan itu bahasa Syekh Ali, Syekh Abil Hasan As-Sadili, panggilannya Ali. Wasyabaka fatahhir, masuk Ramadan bersihkan pakaianmu. Pakaian hamba diciptakan oleh Allah. Gini, sambil mujadah ya, hati selawat terus, sambil mendoakan ahli kubur kita, bapak ibu yang meninggal dunia, sampai karena kita baca di malam Jumat pakai selawat. Dalam tubuh manusia jenengan, karena Allah menciptakan sebaik-baik bentuk itu oleh Allah, diberi 3 komponen kehidupan dalam tubuh ini. Ada 3.
Lah tiga-tiganya ini harus diberdayakan. Potensi ketiga-tiganya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena ini penopang iman dan amal yang soleh. Jadi kalau tiga komponen, tiga onderdil ini tidak diberdayakan, potensi itu tidak ditingkatkan, iman dan amal itu akan sia-sia. Gitu, sia-sia. Kalau tiga-tiganya tidak dibenerno, iman kita, amal-amal kita tidak ada arti. Kalau sudah begitu sampai mati, apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian oleh Allah dikembalikan dalam keadaan bentuk serendah-rendahnya bentuk, serendah-rendahnya derajat. Udah kita ini besok mati ditingkatkan sebaik-baik bentuk apa sejelek-jelek serendah-rendahnya tergantung. Prosesnya ada tiga potensi ini harus dilakukan. Kalau tidak, summa radadnahu asfala safilin. Kalau ini diguroni, dibimbing oleh murabbi yang benar, maksudnya benda itu sesuai dengan ahlinya, maka tiga komponen itu akan menjadikan manusia beriman wa amilus sholihah dan bisa beramal yang baik. Ya, kalau tidak, summa radadnahu asfala safilin. Telu ya. Tiga ini ada dalam tubuh jenengan. Tahu apa enggak? Kalau enggak tahu ya mungkin enggak diberdayakan aja ora-ora. Makanya ngaji itu penting. Bahkan orang ngaji ini Allah akan menunjukkan jalan ke surga. Jadi orang ngaji ini jalan menuju surga. Nah, termasuk komponen tiga ini bila didandani dari ngaji, berarti kita ditunjukkan jalan surga. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ibu ngaji, kalau bisa dandani tiga perkara ini, Anda ada masuk ditunjukkan oleh jalan menuju surga. Man salaka tariqan ilal ilmi. Jadi siapa yang berjalan menuju ilmu, ya seperti ini, mencari ilmu, dan panjenengan menemukan proses itu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah menunjukkan bagi orang yang mencari ilmu itu jalan menuju surga. Saya tanya, jalan menuju surga itu kemana? Kalau ini tidak tepat, mungkin sia-sia. Ibu ibadah harus ngaji. Kalau tidak ngaji, gak harus jalan. Ya sholat aja, tapi tidak harus jalan. Kalau ditanya jalan menuju surga itu apa? Kalau itu tidak tepat, gak iso, tidak bisa. Ya, jalan menuju surga itu ya Allah itu sendiri. Maka kalau tidak lurus kepada Allah, sopo sing ngangkat, siapa yang menunjukkan, siapa yang memberi, surga itu miliknya siapa, pahala itu miliknya siapa. Maka jalan menuju surga ada satu, Allah itu sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ngaji itu menuju Allah, sehingga kita ibadah tertuju pada Allah sampai.
Kita puasa tertuju pada Allah sampai, karena jalannya sudah jelas. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu Allah. Terus kalau kita mendapatkan ilmu terus dipraktekkan di bulan Ramadan, orang yang berilmu, memiliki ilmu, bukan ngerti loh. Orang ngerti ilmu dan memiliki ilmu itu beda loh ya. Paham ini ya? Orang ngerti rumah dan memiliki rumah beda. Ngerti uang dan memiliki uang beda. Didawuhkan wa innal alim, ya, sesungguhnya orang berilmu, yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta khitani fil bakhri. Dan orang-orang, sesungguhnya orang yang berilmu, innal alima yastaghfir lahu, dimintakan ampunan bagi orang itu yang berilmu tadi. Apa-apa yang ada di langit, makhluk yang di langit, waman fil ardi, apa yang ada di bumi, hatta khitani fil bahri, sampai ikan di laut pun memohonkan ampunan bagi orang yang berilmu, bukan mengerti ilmu, berilmu, memiliki ilmu, artinya ilmunya itu berguna, artinya ilmunya bermanfaat. Mengapa manfaat? Karena dia tahu jurusan ilmu itu sendiri hanya satu, lillahi ta'ala. Lilahnya itu bukan ngerti, tapi betul-betul praktek. Loh, ini Al-Ghaus yang kemarin ya, itu satu zaman hanya satu, yang ciri-cirinya sudah disebut dalam pengajian yang lalu. Itulah yang mengantarkan musilatil lil hadratil aliyah, mewusulkan kepada Allah, ke hadirat Allah yang maha luhur dan maha tinggi. Itu Al-Ghaus. Ya, kita kalau ketemu amalannya ya jangan ditinggal, pegang erat-erat itu, jangan ditinggal. Kalau tidak memberdayakan telu nih kan diberdayakan. Kalau wau sekarang kita belajar ilmu kan diberdayakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ini mau puasa loh, puasa bulan suci kita masuk, belum kita bersihkan ketiga pakaian itu, tak lagi kita sebut, langsung dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamin so'imin. Jadi berapa orang yang berpuasa, berapa banyak, kamin so'imin laisalahu min siyamihi, tidak mendapatkan fadl puasa itu sendiri, tidak mendapatkan karunia puasa itu sendiri, pemberian rahmat Allah di bulan puasa, illa apa? Ju wal atos, hanya mendapatkan lapar, dahaga. Tapi kata oleh kabeh, hari raya memperingati Idul Fitri seakan-akan suci, tapi tidak dapat, gak oleh itu. Berapa orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dalam puasanya karena 3 pakaian tidak dibersihkan. Ya, kemarin puasa dirsih apa enggak? 1, 3. Yang menjadikan manusia itu adalah diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk, sebaik-baik loh, berarti loh ini ya. 1, manusia dikasih oleh Allah qalbun. Apa qalbun? Hati.
Kolbun itu sumber kebaikan yang ditaruh oleh Allah di hati kita. Selamat atau tidaknya tergantung hati, kolbun. Kita tidak pernah ngaji bab kolbun. Sementing tandang, sementing ibadah. Tapi kolbun satu second, satu darah syirik, hancur sudah. Layak batonna amaluka, menghapus semua amal yang kita lakukan. Harus lurus persis, tidak boleh gesek kepada Allah. Kolbun itu diberdayakan, halus. Virus-virus yang masuk ke dalam hati itu tipis sekali, halus, tidak kelihatan. Sedikit rasa aku, layak batulna amaluka, akan menghapus amal kelonjolan. Padahal kita Ramadan itu harus dibersihkan pakaian hati ini. Kita tidak ada. Ketika kita ngaji, mujahadah, tarawih, bangga dengan ibadah. Saya Ramadan tiap seminggu sekali khatam. Saya bisa 4 kali khatam Al-Quran. Bangga, kotor itu. Bulan suci Ramadan, kita masuk ke dalam bulan suci harus dengan jiwa yang suci, hati yang suci, pakaian yang suci, pakaian batin. Gimana kita? Hati-hati, tidak semudah yang kita bayangkan. Potensi batin qalbiyah harus diberdayakan, harus diresik. Masuk Ramadan, pakaian batin hati harus resik. Masuk Ramadan bulan suci masih suka membenci, tidak bisa. Mlebu Ramadan sik benci harganya. Makanya sebelum bulan Ramadan kita saling maaf-memaafkan ya. Saling halal menghalalkan. Yang benci dengan keluarganya, benci dengan saudaranya karena warisan, karena apa? Mohon maaf lah. Mumpung belum masuk bulan Ramadan, mohon diberi kekuatan. Karena kalau sudah ada kebencian di dalam satu hadis, 4 golongan tidak diampuni walaupun 1000 kali Ramadan. Coba bayang, 1000 Ramadan berarti tiap Lailatul Qadar 1000 kali gak diampuni kali Gusti Allah. 1, pembenci, punya rasa benci, membenci orang yang membenci Anda itu sama, termasuk panjang pembenci. Menurut akal kan tidak apa-apa, aku dibenci balas benci kayak tidak boleh. Dibenci orang balas benci 1000 Ramadan, andaikan kita melakukan tidak ada ampunan, kan masih ada kotoran dalam jiwa. Potensi batiniah, potensi kolbiah harus diberdayakan untuk bersihnya hati masuk ke bulan Ramadan. Ramadan itu bulan suci. Tidak semudah itu. Perjuangan, tirakat. Nah, nanti bulan Ramadan itu kita tobat sungguh-sungguh, ayo mumpung belum mati. Tirakat kepada Allah Subhanahu wa taala, disungguh-sungguhi. Duduk berselawat. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah duduk 25.000 selawat yang dipakai. Kita hanya 100 saja sekali lembaran sudah bangga. Selawatnya sedikit, bangganya banyak. Gimana ini? Mujahadah hanya sekali, 2 kali, 3 kali merasa makrifat. Merasa makrifat itu tak kabur itu. Karena sudah merasa dekat kepada Allah. Sedangkan kita masih kotor, lesan kita kotor. Potensi kolbun, kolbiyah, batinnya ini masih belum kita cuci. Jadi ibu, bangga dengan amal itu menunjukkan hati kita masih kotor. Bersihkan. Wasyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan, pakaian jiwa batin harus bersih.
Nanti kalau ibadah lurus karena Allah. Jangan bangga. Mestinya harus tambah syukur. Di bulan Ramadan diparingi peningkatan. Di bulan Ramadan banyak melek. Mestinya tambah rendah karena Allah memberi. Tapi kan kita terbalik, tambah bangga. Hati-hati. Satu pakaian yang harus diresiki, batin, qalbun. Jangan ada kebencian. Dua, tauhidnya harus lurus. Makanya kalau ditanya, Bapak ingin selamat? Ya. Ibu ingin surga, di sana banyak kenikmatan? Iya. Jenengan ingin kasih sayangnya Allah? Iya. Bapak Ibu, anak-anakku dosanya banyak, ingin apa? Ingin diampuni? Iya. Tahu jalannya. Hanya itu. Tahu jalannya diampuni, tahu jalannya diridhoi, tahu jalannya disayangi. Jalannya hanya satu, ihdinas siratal mustaqim. Hanya Allah tujuan utama. Tujuan kita berbelok-belok. Dikatakan kalau ini pahalanya besar, Allah ditinggal, larinya lari ke pahala. Apa boleh? Ya terserah. Kalau menurut Al-Quran tidak boleh itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau Al-Quran ya, aku tidaklah memerintah kalian beribadah berpuasa melainkan menyembah aku dengan sungguh ikhlas murni. Itu kalau Al-Quran. Nah, kita ngikuti Al-Quran apa enggak? Kan mawon. Makanya ibadah itu mestinya harus lurus, Allah tok. Soal pahala itu nanti diberi. Nah kita kan tidak uber-uber pahala saja. Ya tidak apa-apa. Memang dikehendaki itu, tapi luruskan dulu. Pakaian pertama sudah ya pakaiannya. Kedua, hati pusat. Yang kedua dari hati kita bermasyarakat ini mempengaruhi akal. Apa maksudnya? Ngeten lho. Yang atine api mesti akalnya api. Positif. Yang atine ku kotor mesti akalnya terpengaruh jadi negatif. Kalau menurut ilmu sosiologi kemasyarakatan, orang bicara kotor, bicara ghibah, ghibah itu ngerasani, bicara fitnah, bicara menjelekkan orang lain, itu hati, tapi berpengaruh pada otak. Napa artinya? Otak yang negatif akan mengeluarkan ucapan yang negatif. Otak yang positif akan mengeluarkan ucapan yang positif. Maka mau tidak mau akal harus diberdayakan potensinya. Potensi akal ini diberdayakan. Jangan ada peluang hati itu kotor, dan jangan ada peluang akal ini dimasuki kotoran sehingga otak kita ini isinya mau kotor. Kalau Anda, saya membenci orang, itu jelas otak kita itu kotor. Kalau panjenengan empati, gak tegoan, suka menolong orang lain, itu jelas otak kita itu isinya positif karena pengaruh batin. Sekarang dikoreksi, artinya masuk Ramadan. Ada apa? Saya Ramadan, saya persiapkan takjil bagi orang-orang di masjid. Terus saya siapkan memberi anak yatim. Itu otak yang positif. Supaya otak positif itu diterima oleh Allah, dituntun arahmu kemana itu amal itu loh Pak. Hanya Allah, karena Allah yang setuju, itu baru selamat, amal yang selamat. Kalau saya kan enggak, mengapa? Karena mumpung ada kesempatan bulan Ramadan, pahalanya banyak, terus bertikel-tikel. Lah ini kan otak kita enggak tertuju pada Allah toh. Satu sisi betul, tapi satu sisi
illal liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini tidak ada di otak kita, tergantung qalbun, hati. Ayo nanti di hati-hati. Dua apa tadi? Hati, qalbun ya. Dua akal, akliyah, potensi akal. Yang nomor 3. Ini kalau tidak diberdayakan, nomor 3 sama. Dibiarkan kotor, tidak direparasi, tidak ada pemutihan yang ketiga ini, sudahlah. Sama ibadah berapa sih? Summa raddatnahu asfala safilin. Kembali kepada tempat yang paling rendah. Apa itu pakaian yang ketiga? Nafsiyah, nafsu. Potensi nafsiyah yang ada dalam tubuh harus diberdayakan. Kalau tidak diberdayakan, nafsu itu akan menjadi amaroh. Semua harus kalah. Karena nafsu amaroh, innan nafsala ammarotum bisu, selalu jelek. Ibadahnya baik tapi nafsunya jelek. Jadi potensi nafsian ini kudu diperbaiki sebelum masuk Ramadan. Lebih-lebih nafsu yang terjangkit penyakit ananiyah itu kudu dipotong. Wal masiru ilallah biqata'il aqobatin nafsi. Jadi menuju Allah di bulan Ramadan itu, perjalanan itu harus memberdayakan nafsu atau nafsiyah, potensi nafsiyah. Mana yang mengajak kejelekan, endi sing membunuh, endi yang membuat orang itu jauh, dipotong, dibuang. Baru masuk ke bulan Ramadan. Makanya Ramadan tuh kalau umum itu namanya bulan pemutihan. Jadi banyak orang puasa 3, qalbun gak didandani, akal kotor, nafsu tidak ada yang mengendalikan, tidak ada guru sing nuntun, sehingga merasa baik, merasa tepat. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atos. Berapa banyak orang berpuasa melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus, lapar dan dahaga. Mengapa? Melebu Ramadan di bulan suci, hati masih kotor, akal masih kotor, jiwa, nafsu masih kotor, sehingga pemberian Allah tertolak karena adanya ketiga pakaian yang harus diperhatikan itu. Cara pewayangan itu, Bathara Siwa itu diberi kesaktian itu karena bisa menguasai 3 gaman ini, hati, akal, nafsu. Ini dipoles, ditirakati. Tirakat akhirnya menjadi gaman, hatinya menjadi gaman, senjata, akalnya menjadi senjata, nafsunya menjadi mutmainnah, senjata, disebut trisula. Hadirin, jadi nanti di bulan Ramadan ini kita syukur pada Allah. Sing diuber, yang dituju hanya satu, Allah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini pernah didhawuhi kali Gusti Allah, inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuro ini kaila yadurruhum dzulmatain. Jadi sesungguhnya aku memberi kepada umat Muhammad 2 cahaya
untuk menutupi dua kegelapan. Jadi umat Kanjeng Nabi itu istimewa. Nabi Musa saja diberitahu sebelum kita lahir, sebelum Nabi ada, Rasulullah ada. Musa, sesungguhnya aku memberi dua nur kepada umat Muhammad untuk menutupi dua kegelapan. Ya ini. Kita kalau jenengan syukur mboten. Ya coba umatin Kanjeng Nabi kaya ngeten penuh dosa diparingi kaya ngeten iki. Faqala Musa manuroni ya Rabbi, apa dua cahaya itu ya Tuhanku? Gusti Allah ditanya, nopo dua cahaya itu? Nurul Ramadan wa nurul Quran. Umat kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sabri dua cahaya. Cuma kita sia-siakan ini ya. Jangan. Satu cahaya Ramadan. Ramadan itu nur, cahaya yang akan menutupi dua kegelapan. Dua, nurul Quran, cahaya Quran. Walaupun panjang al-Islamat, jangan lupa Al-Quran itu hidayah, petunjuk. Baca walaupun itu hanya sedikit, baca. Iman pada Allah, ya iman dengan Al-Quran. Apa dua itu? Ketika Nabi Musa tanya, nurul Ramadan wa nurul Quran. Terus matur mana Nabi? Faqala Musa wa madzul matani. Nopo dua kegelapan itu ya Tuhan? Qala Allah Ta'ala, Allah dawuh, zulmatul qabri wa zulmatu yaumal qiyamah. Kegelapan itu akan menimpa umat manusia. Satu, ketika masuk ke dalam kubur akan gelap. Kecuali Ramadan yang diberikan oleh Allah kita manfaatkan. Al-Quran kita baca termasuk dalam sholat. Tapi mari kita tingkatkan juga Al-Quran, Ramadan. Ya, dua kegelapan itu adalah kubur. Orang masuk kubur gelap. Delapan jam dikai puasa dan Al-Quran. Sehingga apal kuping Al-Quran baca qul huwallahu ahad 3 kali padha karo hafal Al-Quran. Cuma jangan diperalat, aku maca iki ae wis khatam, bukan hafal, khatam. 30 juz ditempuh 3 surah. Qul huwallahu ahad 3 kali. Akhirnya nafsu ini melebu lu maca iki ya boleh, cuma ya jangan begitulah. Ya. Yang kedua, apa kegelapan itu yang harus ditutup? Kegelapan hari kiamat. Kiamat itu gelap. Semua hancur, api dari Yaman berkobar, semua dihancurkan. Gelap gulita. Baru setelah di alam mahsyar baru ada matahari 1,5 mil, 1,5 kilo, 1 mil. Jadi hadirin ingkang kawula muliakan, begini ya, sebentar lagi Ramadan. Ingin hati lurus kepada Allah, kudu ditirakati, kudu diriadoi. Gak tirakat, gak riado, suwe. Lah kalau kita mujadahnya hanya begini, lahir itu, hati tidak pernah menangisi dosa, hati tidak pernah merasa rendah, hati gak tahu eling le awak iku wong elek, mujadahnya hanya sedikit, tingkatkan. Kesadaran itu nilainya mahal. Ya, ada ulama mengatakan kalau kita hanya begini saja tidak akan sampai, karena itu butuh perjuangan. Mulanya disebut mujahadah niku karena butuh perjuangan. Nah, kan disebut mujahadah, bersungguh-sungguh ya lungguh, bersungguh-sungguh silo, ya bersungguh-sungguh hatinya itu tenggelam. Lungguh tok tapi batinnya tidak tenggelam, tidak ada arti.
hanya bungkus tanpa isi. Ya. Jadi ya lahir ya batin. Mujadah. Andekan kita diberi mampu 1000 tahun, hanya mujadah lungguh tok, batinnya ndak direndahkan, batinnya gak digawe nangis nang Allah. Ada orang nangis kok dilarang. Allah perintah nangis, kita ngelarang. Itu berarti itu menentang Tuhan. Padahal Allah perintah. Dosa banyak gak iso nangis. Masalah banyak kita menangis. Aneh. Mulanya kalau jalan masalah itu tidak pernah habis. Masalah itu akan habis selawat. Ya selawat itu ping 10, ping 100. Ya sebanyak-banyaknya sak mampu-mampune. Sak pegel-pegele. Terus rendah, sak kuat-kuatnya rendah. Itu baru sukses. Jadi ada anak tirakat hanya ke makom, tirakat di pondok. Hanya lahirnya saja. Batinnya tidak dipakai. Cuman 1000 tahun. Bahkan seorang arif bila mengatakan 10.000 tahun semakin jauh dari Allah. Karena hanya lahirnya akhirnya ngendelno, membanggakan. Mestinya lahir tandang, batin tenggelam. Ya hadirin, manusia yang pinter itu apa sih? Manusia pinter itu manusia yang tahu akan mati. Zikrul maut. Jadi manusia pinter itu ngerti lek ate mulih. Sehingga mau melakukan perbuatan dosa, kok jangan-jangan sebentar lagi aku mati. Mau meninggalkan ibadah, jangan-jangan sebentar lagi Israel datang. Ya, apa? Mau medit, jangan-jangan nanti Israel datang, dunia jadi dihisap nanti. Gitu. Ini sebentar lagi orang punya uang 1 juta itu 25.000 zakatnya. Cuma nisabnya berapa dihitung. Kalau punya 100 ya 2,5 juta itu zakatnya. Eman, ya tidak apa-apa silakan. Tapi orang yang ingat mati, ya Allah jangan-jangan gak tak tahu zakatku warna mati aku, setrika itu nanti. Setrika oleh Allah. Ya doakan saya bisa ngomong itu juga bisa ngeterapkan dengan istri saya dan anak-anak saya. Saya khawatir kalau ngomong geledek gak ngitung nisope zakat, bahaya ini. Ya kita mendoa ya, semoga Allah meridhoi. Jadi orang pandai itu ingat kalau akan mati. Orang pandai itu ingat ini sebentar lagi bulan Ramadan. Masa saya masuk ke bulan Ramadan ini masih pamrih itu pamrih ini. Ngaji. Saya sudah banyak ngaji, yang ngaji orang yang bisa nuntun. Tapi bukan saya loh ya. Yang bisa nuntun hati lurus itu. Apa sih hati lurus itu? Hati yang hanya karena Allah, pokok Gusti Allah. Kullu syai'in ma khalallahu batil. Segala sesuatu ibadah pun pokok tidak tertuju kepada Allah palsu itu. Batil. Masih ketoi panjenengan gembol pahalai poso, pahalai Lailatul Qadar. Tapi tidak mendapat apa-apa karena tidak tertuju pada Allah. Sedangkan kita ngaji bahkan di bulan Ramadan, ini amal lo pahalai sekian, ini amal lo sehingga kalau panjang tidak tahu menuju Allah, tapi sing digolek ya adalah pahala. Tidak salah, tidak, tapi panjenengan saya kurang ngaji kepada bidang tauhidnya gitu. Jadi loro-lorone gitu loh. Yo ngaji gitu cek tahu supaya tahu bahwa Allah itu memberi karunia koyok ngono pahala ya kan. Tapi tauhid yang menentukan diterima tembotene itu wajib juga. Nah kalau tidak ngerti ibadah titik-titik ibadah yang dituju tidak lurus kepada Allah. Padahal tiap sholat 17 rakaat baca Fatihah, ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kok hari ini kok panjat?
ngaji. Karena ilmu wa ma utitu minal ilma illa qalila. Tidaklah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia melainkan hanya sedikit sekali. Makanya ngaji jangan pilih-pilih. Maksudnya ya ngaji syariat yo, ngaji hakikat yo. Syariat untuk ngatur lahir, hakikat ngatur batin. Kalau dua-duanya dituntun oleh seorang guru mursyid kamil mukamil, baru mencapai ma'rifat. Karena guru itu yang akan menyampaikan, karena agennya Rasulullah. Hadirin, saya kira cukup ya. Untuk bulan Ramadan silakan. Ramadan itu bulan suci, bulan peningkatan, di mana bulan manusia harus lebih dekat pada Allah. Terserah pray atau tidak. Kalau nafsu saya enak pray turu. Bukan karena banyaknya pahala. Kalau nafsu saya. Tapi kalau Allah nonton, kesempatan yang diberikan Allah jangan kau sia-siakan. Jadi nanti Kemis tetap ada walaupun nggak ngaji. Masalah ibu-ibu payah nggih. Mari subuh, sahur, buka, terawih payah. Ya tinggal bapak-bapak mujahadah enggak apa-apa. Ataupun sedikit pengajian dengan anak-anak kita yang rencana itu. Usbu iya, memang ngapain libur? Di sini aja lah. Sing tiap Selasa atau setiap apa? Rebu ya. Malam Jumat kalau memang di daerah Kolor sini aja. Bareng-bareng. Putri enggak apa-apa Kak ikut karena payah ya. Sudahlah hadirin. Hidup hanya sekali. Apa yang panjenengan pikirkan? Panjenengan tidak seperti ini. Panjenengan tidak seperti ini. Panjenengan punya surat akte kelahiran. Nanti akan ada surat akte kelahiran di alam barzakh. Kapan dimulai? Lahir di alam barzakh mulai kapan? Artinya batas kematian sudah ditentukan oleh Allah. Monggo sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini, andaikan kita tahu ahli kubur yang sudah meninggalkan kita juga ahli ibadah tetap masih menyesal. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah sendiri mengatakan, dan demi nafsu yang menyesali. Artinya wong mlebu alam kubur kabeh menyesal. Dulu biyen ngaji yo ilmu iki, biyen aku kaya ngene, semua menangis. Ya. Oleh karena itu alhamdulillah saya terima kasih panjenengan datang, percaya di gedung ini, sedekah di gedung ini. Panjenengan bisa ngaji bareng-bareng bersama Al-Fakir. Walaupun saya bukan orang alim, bukan kiai, tapi panjenengan percaya masih ngaji dengan harapan muga-muga semuanya itu diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi di rumah di bulan Ramadan jangan tinggalkan mujahadah. Orang meninggalkan mujahadah dan adabnya dan istidornya sama saja meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mujahadah itu istidor, madhep kok ditinggal berarti meninggal Kanjeng Nabi. Sedangkan Rasul tidak pernah meninggalkan kita. Untuk ahli kubur kita, untuk panjenengan, untuk Ramadan, muga-muga tambah barokah. Untuk umat Islam yang masuk bulan Ramadan, muga-muga dipun barokai kabeh, diterima kabeh, sehingga besok kabeh dadi umat Kanjeng Nabi sing slamet fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Kepada yang menaruh obat di depan saya, muga-muga obat itu diparingi obat sing barokah dunia akhirat, sing ngombe diridani Allah, diwarasno karo Allah, terutama waras iman lan atine, sehingga ketika meninggal dunia tetap ihdinas siratal mustaqim, nyuwun berilah petunjuk jalan yang lurus dan diberi jalan yang lurus oleh Allah. Untuk obat ini untuk semuanya, lahumul fatihah. Hadirin, sebelum saya akhiri, ada salah satu tetesan yang bila menetes selesai, ampunan Allah datang. Ada satu tetesan air, bila ini diberdayakan,
satu tetes hapus neraka akan padam. Mampu apa tidak? Harus ditanam di hati. Kerendahan, rumangsa elek lebih-lebih puasa. Rumangsa rendah. Kalau itu rendah ada di dalam jantung rohani kita, Allah maring fadl. La yadkhulun naro mambaka min khosyatillah. Apa kata Rasul? Tidak akan masuk neraka. Walaupun dosanya besar, besok di akhirat Allah gak bakal nyemplung neraka. Man baka min khosyatillah, siapa yang meneteskan air mata karena dia lurus kepada Allah, hanya takut min khosyatillah, bukan karena neraka, bukan karena siksa, hanya karena Allah, kerendahan di sisi Allah, perasaan dosa di sisi Allah, membuahkan satu tetes air mata, jaminannya Rasulullah layat khulunar, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Semoga Allah melindungi kita semua. Hadirin, sekali lagi ahli kubur yang kita doakan, sebentar lagi di bulan Ramadan, siksa dihentikan untuk menghormati Ramadan. Semoga ahli kubur merasakan kenikmatannya dan kembali kepada bulan Syawal tetap diampuni oleh Allah. Untuk ahli kubur kita semua masing-masing. Lahumul Fatihah. Satu, saya minta doa ya. Insya Allah Mas Haji selamat besok pulang ke Mekah. Mas Haji, Pak Haji selamat besok berangkat. Untuk Pak Haji selamat yang juga banyak membantu gedung ini, semoga sukses besok berangkat ke Mekah karena rumahnya di Mekah ya. Semoga di sana lebih barokah, lebih meningkat, lebih cinta Allah wa rasulihi. Untuk Bapak selamat khususnya dan semuanya, semoga Allah meridhoi dunia akhirat, harta bendanya, keluarga yang ditinggalkan, termasuk jenengan semua. Al-Fatihah. Bismillah. Coba kita salam pada Rasul, selawat dulu pada Rasul ya. Sebelum kita akhiri, kita berselawat pada Rasul. Senyumlah, karena Rasulullah akan tersenyum melihat umat yang di sana semari. Seperti ini kita berusaha untuk berbenah diri. Rasul akan tersenyum umatnya membersihkan 3 pakaian yang ada di dalam tubuh. Apa tadi? Hati, akal, dan nafsu. Mari kepada Rasulullah kita salam. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrim faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan lalika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausus salamu alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi bina musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Kula kinten cekap semanten, jangan sampai justru bulan Ramadan kita malah jatuh. Semangat yang dituju fa innallahu tatlubuhu amamaka, yang ada di depan kita, tidak boleh mundur, terus sampai ajal menjemput. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.